Hari Purwanto. Beliau lahir di Blora 17 Mei 1976. Beliau merupakan anak pertama dari 2 bersaudara yang memiliki hobi menonton ataupun mendengarkan berita. Beliau merupakan individu yang cukup pemalu, hingga akhirnya ketika SMA, beliau memutuskan untuk mulai masuk ke organisasi, yaitu organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Saat kuliah, beliau memutuskan untuk melanjutkan studi di salah satu kampus di Bandung, yaitu Institut Teknologi Bandung dengan mengambil jurusan Teknik Mesin. Beliau menjadi seorang quality engineer pada tahun 2000 dengan belajar memahami proses produksi, hingga akhirnya beliau menemukan betapa pentingnya peranan engineer di dalam pekerjaannya. Bagi beliau, masalah itu akan selalu ada, namun pasti bisa diselesaikan. Sebagai seorang leader itu bukan persoalan jabatan, namun leader adalah sosok yang harus bisa memberi contoh. Prinsip hidup beliau adalah hidup harus punya nilai dan bermakna bagi orang lain. Halo Pak Citizen, selamat datang di Ngobrol Ide. Nah, kali ini kita punya salah satu board of director kita, yaitu Bapak Hari Purwanto. Hari ini Bapak Hari akan sharing mengenai apa sih itu can do mindset gitu ya, dan bagaimana beliau menjalani hari-harinya sebagai seorang engineer. Seperti itu. Halo Pak Hari. Halo. Apa kabar Pak? Baik, sehat-sehat. Nah, Pak Hari kan seorang engineer ya Pak ya. Nah, kenapa sih Bapak mau untuk jadi seorang engineer Pak? Iya, makasih nih ya. Jadi saya terinspirasi Bapak B.J. Habibie. Beliau dulunya juga seorang engineer. Kita tahu bersama, beliau salah satu bapak yang membangun kemajuan Indonesia melalui industri strategis yang berbasis teknologi. Oke. Nah, kalau dari Pak Hari sendiri nih, Pak Hari mau jadi seorang engineer yang seperti apa sih, Pak? Ya, jadi sebagai seorang engineer, tentunya yang bekerja di industri, saya sendiri berkeinginan mampu berkontribusi memberikan perubahan, perbaikan, sehingga industri tadi mempunyai daya saing yang makin lama makin baik. Oke, nah Pak Hari, kalau misalnya engineer ini kan cenderung adalah seorang spesialis ya Pak ya, gitu. Nah, dari Bapak sendiri spesialis kan seharusnya terus untuk mengimprove kemampuannya, mengikuti perkembangan zaman gitu ya Pak. Dari Bapak sendiri bagaimana sih Pak cara Bapak untuk terus mengimprove diri? Ya, tentunya kita harus selalu belajar ya, baik dari pengalaman, baik dari literatur mungkin, atau bahkan dari berbagai sumber yang lain. Dan tidak lupa kita juga selalu mencoba menerapkan apa yang sudah kita pelajari, kita implementasikan jadi suatu perubahan yang membuat situasi kerja atau bisnis proses itu makin baik. Semisal melakukan perubahan proses, perubahan facility, atau teknologi. Tentunya pada ujungnya adalah industri itu akan mempunyai daya saing yang makin baik pula. Oke. Nah Pak, kalau spesialis ini kan biasanya cenderung untuk ya itu tadi kan improve diri terus ya Pak gitu. Nah tapi kan sekarang Pak Hari kan sudah di stretch ya Pak dari dulu untuk jadi seorang generalis nih. Nah biasanya kan orang-orang tuh punya kendala nih Pak ketika perpindahan dari spesialis ke generalis. Nah kalau Pak Hari sendiri ada kendala nggak sih Pak ketika berubah jadi seorang generalis? Kendala tuh pasti ada ya, baik di spesialis maupun di generalis. Sejauh saya berkarir, saya selalu berusaha mempelajari bisnis proses yang ditugaskan oleh pimpinan kepada saya.
Tentunya dari kendala-kendala tadi kita rubah menjadi satu peluang untuk bisa melakukan improvement dengan baik. Oke Pak, nah Pak, kalau misalnya nih sebagai seorang engineer, seorang spesialis nih, biasanya kan ketika mereka jadi generalis, kendalanya itu pertama tuh biasanya mereka sulit untuk mentransfer apa yang ada mereka pikirkan kayak tujuan dan cara mereka melakukan suatu pekerjaan ke anak buahnya atau ke tim membernya gitu Pak. Nah, bagaimana sih kalau dari Pak Hari cara Bapak untuk menggiring tim Bapak gitu untuk mencapai tujuan yang sudah di-set bersama? Iya, jadi kita coba sampaikan ke teman-teman semua ya, bahwa kita semua adalah leader. Sebagai seorang leader, diharapkan kita punya visi dan misi. Kemudian dari itu kita terjemahkan menjadi satu strategi yang kita rencanakan, dan kemudian kita eksekusi di lapangan dengan baik. Pola-pola PDCA menjadi satu siklus yang harus kita jalankan bersama dengan tim. Dan tidak kalah penting adalah kita selalu memastikan tim kita punya kemampuan, baik mindset maupun skill-nya sendiri ya, dalam menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Sehingga dengan kemampuan tadi diharapkan tim kita mampu mewujudkan activity plan yang sudah kita sepakati bersama, supaya visi dan misi yang kita sepakati di awal bisa tercapai dengan baik. Kan terkait improvement nih Pak, gitu banyak dari mungkin teman-teman gitu ya yang merasa kayak improvement itu kadang-kadang seperti additional job gitu Pak, jatuhnya kayak nambahin pekerjaan kita gitu. Nah kalau menurut Pak Hari sendiri bagaimana sih Pak? Ya, jadi improvement itu sangat penting ya bagi seorang engineer. Kita coba tanamkan kepada teman-teman semua bahwa dengan kita melakukan improvement, diharapkan situasi kerja, kualitas, produktivitas akan lebih baik. Improvement adalah bagian pekerjaan, bukan satu pekerjaan yang terpisah. Dan tidak kalah penting ketika kita melakukan improvement, tim yang terlibat dalam improvement tadi tentunya akan merasakan pengalaman secara mandiri maupun kelompok, di mana pengalaman-pengalaman tadi akan menumbuhkan rasa percaya diri, sekaligus meningkatkan kompetensi yang bersangkutan. Dan pada akhirnya adalah kompetensi perusahaan juga akan naik. Jadi improvement adalah bagian dari pekerjaan itu sendiri, bukan satu pekerjaan yang terpisah. Oke, jadi sebenarnya improvement itu bagian dari keseharian kita gitu Pak ya, bukan additional job yang akhirnya menjadi beban gitu. Karena memang continuous improvement itu emang harus selalu dilakukan untuk sebenarnya membantu pekerjaan kita juga ya Pak ya. Gitu. Oke, nah mungkin terakhir Pak Hari mungkin ada pesan-pesan buat Paku Citizen yang lagi nonton. Baik, teman-teman semua, setiap manusia selalu diberikan kelebihan dan kekurangan. Diharapkan dengan kita mengetahui kelebihan dan kekurangan diri kita tahu bagaimana cara-cara kita yang akan kita pilih untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita, termasuk tugas-tugas yang diberikan pimpinan kepada kita di perusahaan. Kendala yang ada, pasti ada. Namun dengan mindset, dengan pola pikir bahwa kita bisa melakukan atau can do mindset, kendala tadi bisa kita rubah menjadi satu peluang perbaikan. Sehingga apa yang menjadi tujuan perusahaan bisa kita capai bersama. Terima kasih Pak Hari buat sharingnya. Jadi memang penting banget buat kita untuk paham gitu ya dan tahu bahwa kita tuh harus punya sebuah can do mindset gitu ya. Dimana yang nantinya itu akan membuat kita bisa merubah kendala-kendala yang kita alami sekarang ini itu yang menjadi hal yang malah harusnya kita improve gitu ya supaya kompetensi kita naik dan juga proses jadi lebih gampang gitu ya Pak ya. Oke, sekian ngode hari ini, sampai jumpa di episode berikutnya.